Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di Liga 1 yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung, yang merupakan pertandingan penentuan bagi pelatih dari Persebaya, Paul Munster. Karena seperti yang diberitakan bahwa manajemen dari Persebaya memberikan ultimatum kepada Paul Munster bahwa jika dia ingin lanjut menjadi pelatih dari Persebaya, maka timnya harus bisa meraih kemenangan melawan Persib Bandung yang merupakan pemimpin sementara klasmen Liga 1 dengan selisih 10 poin dari Persebaya Surabaya yang berada di peringkat nomor 3 dan selisih 8 poin dari Dewa United yang berada di peringkat nomor 2, sedangkan selisih 11 poin dengan Persija Jakarta yang berada di peringkat nomor 4. Namun sebaliknya, bagi Persib Bandung setelah gagal meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir karena bermain imbang melawan Madura United dan juga Persija Jakarta, tentu target dari Boyan Hodak adalah agar timnya bisa meraih kemenangan dengan memperhitungkan juga pertandingan dari Dewa United nanti. Karena kita tahu bahwa Dewa United performanya memang lagi bagus, walaupun sebelumnya mereka kalah dari Madura United. Tapi secara permainan, perlu saya akui bahwa sejauh ini, permainan dari Dewa United adalah permainan yang paling menarik, atau yang paling menghibur, di antara tim-tim lainnya yang berkompetisi di Liga 1. Tapi selain itu juga teman-teman, yang menarik dari pertandingan besok malam adalah yang kita tahu absennya Beckham Putra bagi Persib Bandung. Karena dari pemberitaan yang saya ikuti, walaupun saya terus cek apakah banding dari Persib itu sudah diterima atau belum, tapi sejauh ini saya belum mendapatkan informasi yang real apakah keputusan dari komisi banding terkait dengan banding yang diajukan Persib Bandung dengan sanksi larangan bermain yang diberikan kepada Beckham Putra terkait dengan selebrasi yang dia lakukan pada saat Persib menahan Persija Jakarta dengan skor 2-2. Memang banyak di antara teman-teman yang mengirimkan saya DM di akun Instagram saya dan juga di akun TikTok saya, bahkan juga request di kolom komentar dari beberapa konten dari channel YouTube Triple B agar saya membahas tentang sanksi Beckham Putra. Memang saya tidak membuat kontennya karena saya ingin menunggu dulu apakah banding dari Persib ini diterima dan apa keputusannya. Tapi sampai saya merekam konten ini, hari ini kan hari Jumat Jumat sore ini jam 4 nih, saya merekam konten ini, saya belum mendapatkan informasi. Namun yang saya baca beritanya, yaitu Beckham Putra tidak dibawa ke Surabaya, artinya kemungkinan besar belum ada keputusan dari komisi banding. Dan menurut saya teman-teman, sanksi kepada Beckham Putra itu berlebihan. Oke lah, seandainya Beckham Putra mau disanksi karena dia melakukan selebrasi di depan supporter dari Persija. Boleh, jika dianggap melakukan provokasi, walaupun menurut saya itu bukan provokasi. Ini menurut saya, mungkin juga saya salah. Bukan berarti saya membela Beckham Putra, enggak. Tapi kalau saya tidak melihat selebrasi tersebut sebagai bentuk provokasi, karena Beckham Putra itu selebrasi seperti biasa, yaitu merasa kedinginan. Karena memang Persib berada di posisi puncak untuk sementara ini. Betul kan? Posisi puncak klasmen. Jadi kalau menurut saya nih, mungkin juga saya gak benar silahkan teman-teman juga bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Tapi menurut saya itu bukan bentuk provokasi. Kalau bentuk provokasi berarti ada pesan yang bisa saja Beckham Putra itu tulis di kaosnya di balik jersey, tapi gak ada. Atau mungkin mengacungkan jari tengah. Nah itu juga tentu provokasi. Atau mungkin mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang terdengar, atau mungkin yang bisa dibacalah dari gerakan bibirnya. Tapi saya tidak melihat hal seperti itu. Dan juga tentu gak mungkin lah Beckham Putra melakukan hal seperti itu. Beckham Putra ini adalah pemain yang baik. Pemain yang baik-baik saja. Yang sebetulnya di pertandingan tersebut disikutkan oleh Marco Simic. Kenapa enggak komisi banding juga, kenapa enggak komisi disiplin melihat aksi dari Simic itu? Bisa saja Simic juga disangsi karena ada kok gerakan tangannya. Nah, kenapa saya tidak mengatakan pada saat saya siaran seharusnya Simic itu mendapatkan kartu merah?
Karena nggak ada juga cek dan review dari VAR. Seharusnya ada dong. Itu ada gerakan tangan dari Simic kok. Masa wasit di ruang VAR diam-diam saja? Fairnya kan seharusnya ada cek dan review. Karena saya juga nggak bisa langsung ngomong, seharusnya Simic red card. Ya saya juga belum pernah menjadi wasit, nanti dibilang sok tahu nih pengamat. Ya memang saya pengamat bukan penjilat. Jadi saya akan mengatakan secara real. Jadi saya juga agak ngerti kenapa sebesar itu sanksinya. Yang pertama 3 pertandingan, yang kedua denda. Kalau menurut saya, kalau memang itu dianggap sebagai bentuk provokasi, ya 1 pertandingan dan denda, selesai. Because Beckham bukanlah pemain yang biasa membuat onar di atas lapangan. Enggak, dia pemain yang baik. Dia pemain baik-baik saja kok. Bahkan saya sering melihat dia meminta maaf pada saat dia melakukan tackling yang keras atau juga pelanggaran kepada pemain tim lawan. Tapi ya saya pikir dalam hal ini kan kita juga harus menunggu nanti apa hasilnya dari banding tersebut. Atau mungkin sekarang sudah ada hasilnya. Saya kan sekarang sedang merekam ya konten ini. Tapi saya pikir seharusnya juga Boyan Hodak tidak khawatir ya dengan absennya Beckham ya. Karena kan kita tahu Persib punya banyak pemain lainnya. Meskipun kalau saya melihat di pertandingan lawan Madura United, tanpa Beckham memang Persib kekurangan pemain yang bisa melakukan pergerakan penetrasi. Tapi seharusnya ya Boyan Hodak juga sekarang fokus dengan pemain-pemain yang available, dengan pemain-pemain yang ada. Sebaliknya juga sama seperti Persebaya. Kita tahu ini adalah momen penentuan bagi pelatihnya Paul Monster. Tapi seharusnya Paul Monster itu tanpa beban. Karena Persebaya punya materi pemain yang istimewa. Saya katakan itu berkali-kali pada saat saya membuat konten tentang Persebaya. Dan saya sebetulnya dulu tuh suka cara tim ini bermain pada saat dilatih oleh Aji Santoso. Saya bahkan pernah mengatakan bahwa Persebaya itu adalah juara tanpa mahkota. Karena memang mainnya bagus. Tapi sekarang dengan Paul Monster memang dia punya strategi yang berbeda. Yaitu slow possession, pancing pemain tim lawan keluar, main counter. Yang sebetulnya nggak salah. Tapi dalam beberapa pertandingan terakhir tidak berjalan. Karena memang Persebaya mulai sulit untuk create chances. Just buka ya pintu, Just. Itu ada bel. Buka ya. Ya karena itu ada yang datang. Jadi ini sekarang studionya kan di atas. Nah jadi Just nih yang lagi rekam. Di belakang kamera harus ke bawah dulu. Kalau nggak kasihan nanti ditungguin di luar. Terus jadi ya saya lanjut ya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga pakai strategi pragmatis seperti itu. Tapi ya harus bisa efektif menciptakan peluang. Dan tentu ya kalau peluangnya pun nggak banyak ya harus bisa melakukan finishing. Tapi kan Persebaya sekarang kalau kita melihat di klasmen sementara di papan atas, di antara 4 tim yang berada di papan atas adalah tim yang paling sedikit mencetak gol. Jadi sebetulnya problem utama mereka nih, kalau menurut saya itu di lini depan. Dan ini menjadi masalah yang terus terlihat di Persebaya setelah David da Silva itu hengkang dari Persebaya. Kelihatan banget. Mereka belum punya striker seperti David da Silva yang sekarang kita tahu akan kembali bermain melawan Persebaya Surabaya. Dan kalau nggak salah dari berapa pertemuan terakhir tuh David sudah mencetak 8 gol ya kalau nggak salah, atau 5 gol. Dia cetak ke Persebaya sebagai pemain dari Persib Bandung. Jadi saya pikir ya Persebaya belum punya sosok seperti David da Silva. Kalau nggak salah pernah ada Samsul Arif ya, tapi dia kan juga sudah senior ya. Jadi memang saya pikir ya inilah sekarang momen bagi Persebaya. Mereka harus meraih kemenangan jika ya mereka ingin tetap bersaing di papan atas. Dan memang selisih poinnya sudah 10. Cukup jauh ya, double digit ya. Tapi bisa saja segala sesuatunya berubah jika Persebaya bisa mendapatkan konsistensi dalam permainan. Yaitu yang penting efektif mencetak gol dan solid di pertahanan. Namun kan saya melihat beberapa pertandingan terakhir tuh pertahanan juga gak bagus koordinasinya. Nah inilah bedanya dengan Persib. Persib ini kan sebetulnya kekuatan utama mereka tuh di pertahanan. Duet Nick Kuipers dan Franka itu bagus sekali. Dan mereka main sebagai satu unit. Jadi pada saat Nick Kuipers maju ada Franka di belakang dan sebaliknya. Belum lagi Kevin Rey Mendoza ini kan kiper yang bagus ya. Clean sheet-nya juga kalau nggak salah yang paling terbanyak tuh dia. Walaupun dia juga beberapa kali dirotasi ya oleh Boyan Hodak, dimainkan juga Teja Pakualam. Jadi saya pikir sekarang tanpa Beckham Putra juga Boyan Hodak udah fokus saja dengan pemain yang ada. Dan bagi Persebaya kalau nggak salah Malik Rizaldi dan Kadek ya nggak bisa bermain. Nah Malik ini saya juga bingung kenapa formnya belum seperti di klub sebelumnya ya, Madura United ya. Artinya memang nih Paul Monster jika nanti Malik kembali fit harus bisa memaksimalkan peran dari Malik. Dan memang saya melihat nih Persebaya punya banyak kreator seperti Rivera, Bruno, Rashid pun bisa bermain kreatif ya. Rashid sebelumnya pernah juga membela Persib. Tapi masalahnya mereka terlalu lama menguasai bola. Nah, this is the problem.
Belum lagi di depan ini mereka tidak punya pemain yang pintar mencari ruang. Flavio juga jika dimainkan, jika teman-teman perhatikan, lebih banyak dribbling, lebih banyak melakukan pergerakan dari sayap. Dejan Tumbas sulit mencari ruang, lebih banyak menjadi pemantul bola, padahal Persebaya butuh pemain yang bisa mencetak gol. Artinya bagi Persebaya di pertandingan besok malam, ya mainnya malam karena kan kita akan memasuki bulan Ramadan ya besok ya. Dan saya juga ingin mengucapkan kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, silakan menjalankan ibadah puasa kalian sampai nanti merayakan hari kemenangan ya. Dan kita harapkan juga pertandingan bisa berjalan dengan baik besok malam dan kita akan disuguhkan pertandingan menarik. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa pertandingan ini pasti menarik nih. Saya yakin. Karena Persebaya itu punya banyak pemain yang kreatif, tapi mereka harus cepat memberikan bola. Artinya pergerakan tanpa bola dari para pemain Persebaya pun harus cepat untuk mencari ruang. Dan Persib kita tahu punya pemain yang bagus sebetulnya di depan, seperti Tyron, David, dan Ciro. Cuman saya melihat di pertandingan Madura United, itu pelatih dari Madura United itu sudah membaca pergerakan dari para pemain di depan, Ciro, David, dan Tyron. Maka itu mereka sulit untuk bisa create chances. Gak banyak chance-nya Persib lawan Madura United yang bermain ultra defensif kayak parkir panser aja tuh di pertahanan. Tapi ya itu adalah taktik dari Vera pada saat itu. Tapi saya yakin Persebaya akan main menyerang karena mereka tentu ingin menang, apalagi lawan tim juara bertahan, lawan tim yang besar. Sebaliknya bagi Persib mungkin juga Boyan Hodak nanti akan menargetkan 1 poin, tapi tidak tertutup kemungkinan coba meraih kemenangan. Kalau Persib bisa menang di kandang Persebaya, ya udah, saya pikir juaranya Persib musim ini. Tapi jika kalah, artinya next match mereka harus ngegas lagi. Nah, kunci bagi Persib jika mereka ingin menang, di tengah itu mereka harus menang duel. Karena Persebaya punya banyak pemain kreatif di tengah. Menang duel, counter, menang duel, counter. Bagi Persebaya kalau mereka ingin menang, hati-hati dengan pergerakan individu para pemain Persib pada saat menguasai bola. Karena pada saat mereka menguasai bola, mereka melakukan pergerakan individu, siapapun itu pemain Persib. Ya kan? Pemain lain akan cepat mencari ruang. Nah, ini kelebihan dari para pemain Persib. Mereka pintar mencari ruang di lini pertahanan tim lawan. Plus, kita tahu Persib punya 2 fullback yang biasa melakukan overlap. Tapi satu kelemahan dari Persib, jika teman-teman sering nonton pertandingan Persib, kesulitan mereka untuk mencetak gol melalui set piece. Apalagi pada saat McLeod mengambil set piece. Sulit sekali dia memberikan delivery bola. Nah, dia harus bisa lebih baik lagi di pertandingan besok malam. Dan hati-hati, kalau selebrasi, hati-hati aja. Ya, jangan sampai nanti ada pemain lain dari Persib atau Persebaya yang nanti disanksi lagi loh. Kan susah nanti untuk pertandingan selanjutnya bagi kedua tim. So, teman-teman, kita saksikan pertandingan besar ini besok malam. Saya pasti akan nonton pertandingan ini dan saya harapkan ya kan bahwa pertandingan ini berjalan menarik dengan banyak gol. Kalau prediksi dari saya, pertandingan ini akan dimenangkan oleh salah satu tim dengan skor yang tipis. Siapa tim yang akan menang? Yang bisa memanfaatkan sedikit peluang untuk mencetak gol. Karena walaupun Persebaya akan keluar dengan strategi menyerang, tapi mereka pasti berhati-hati. Mungkin mereka akan main dengan tempo yang lamban. Tapi Persib pada saat mendapatkan peluang harus bisa mencetak gol dari peluang pertama. Jadi feeling saya ini adalah 50-50 match. Karena Persebaya ingin menang, mereka punya materi pemain yang bagus. Sebetulnya Persib, saya pikir jika mereka bisa mendapatkan 1 poin itu sudah bagus. Tapi mungkin juga mereka akan mengincar juga kemenangan untuk bisa menjauh dari Dewa United. Jadi 50-50 persentasenya. Feeling saya, ini kan feeling saya, mungkin juga feeling saya salah. Walaupun banyak ya, atau sering feeling saya benar. Feeling saya salah satu tim akan menang dengan skor yang tipis. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.